meninggalkannya untuk meninggalkan profesi seorang guru mungkin tidak terlintas di benak saya, Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balik Channel. Sobat Fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, pada video kali ini kami ingin mengupload sebuah perjalanan, sebuah profesi mulia, yakninya profesi seorang guru, di mana nanti kita akan membahas bagaimana perjalanan dan apa saja yang telah dilalui selama ini sebagai seorang guru, dan hal-hal lain yang mungkin tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan yang pastinya tetap stay di channel dakwah Mubalik. Kepada saudara-saudara sekalian dari guru-guru honorer, mohon like dan subscribe-nya nanti, dan komen bagaimana hasil video ini kita ambilnya. Dan kita nantinya akan berharap pada kawan-kawan semuanya, pembahasan tentang guru honorer ini bisa membuka mata semua orang yang bisa menonton channel ini, bagaimana perjuangan guru itu sebagai sebuah profesi pada umumnya. Dan di sini kami telah bisa menghadirkan seorang teman, sahabat yang telah lama menjalani profesi sebagai guru ini, ininya saudara Muklis Marzal. Assalamualaikum Muklis. Waalaikumsalam, Bang Fedi. Kita akan cerita-cerita sedikit tentang pengalamannya Muklis sebagai guru. Bagaimana nih panggilannya? Muklis atau Pak Guru aja nih? Untuk lebih akrabnya boleh nama aja gitu, Bang. Muklis ya. Jadi kita ini mau cerita-cerita bagi kawan-kawan yang mungkin sekarang jadi mahasiswa di keguruan atau fakultas keguruan, atau bagi yang adik-adik yang masih menjadi siswa ya, bagaimana itu profesi guru, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi pilihan nanti untuk menjalani perkuliahan atau studinya selanjutnya. Nah, Muklis Marzal, kita mau tanya bagaimana perjalanan selama ini menjadi guru. Ngomong-ngomong, Muklis udah berapa lama nih menjadi guru ya saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini status masih honor gitu ya, Bang ya. Sekitar kita mulai honor tahun 2012 awal. Mungkin sekarang tahun 2020 sekitar 7 tahun ya. 7 tahun ya. Nah, ya, 7 tahun. Keinginan jadi seorang guru ini impian sebenarnya ya, Bang ya. Soalnya Nabi pun mengajarkan pada umatnya, selain amal yang dikerjakan secara baik, ilmu yang bermanfaat pun sangat bagus untuk diajarkan ke peserta didik kita nanti. Itu menjadi ladang amal bagi kita kalau andaikan peserta didik kita mengamalkannya. Berarti Muklis guru sekarang status honor gitu ya? Honor ya, Bang. Kalau dari segi status atau apalah namanya itu, pencerahan sampai ke masa depan, mana yang lebih baik, honor atau kontrak gitu? Mungkin sampai saat ini baik honor maupun kontrak pencerahannya belum ada, Bang. Jadi belum ada semacam rancangan undang-undang yang bisa menaungi gitu ya, guru honorer atau guru kontrak gitu. Soalnya waktu itu sempat ada, kita lihat di televisi, sempat ada demo ke kantor DPR ya gitu ya, Bang ya. Guru-guru honor ini minta diangkat, yang sudah honor sekian puluh tahun minta diangkat. Angkat jadi kontra atau jadi ASN gitu? Alhamdulillah jadi ASN, Bang. Jadi Muklis sekarang ditempatkan di satuan kerja mana gitu, maksudnya di sekolah mana gitu? Gitu. Alhamdulillah diberi kepercayaan sama Allah, kita mengajar di tingkat dasar, Bang. Di sekolah SD gitu. Sekolah dasar ya, Sekolah di dasar. SD. Negeri swasta? Di negeri, Bang. Negeri ya. Berarti di SD negeri dan profesinya itu sebagai guru apa gitu?
dengan postur gini bang ya. Iya ya, Nah, posturnya lumayan sahabat Villa. Oh, bisa besar menjadi ya. apa ya kan? Menjadi guru yang disegani ya. Kita ngajar pendidikan jasmani bang, atau disingkat PJOK. Jadi Guru olahraga guru ya, olahraga, guru olahraga guru ya. olahraga. Kerap biasa biasa di sekolah anak-anak pun siswa pun manggil Pak Guru Olahraga. Ya, Pak guru olahraga Pak ya. Guru Olahraga. Masa-masa kecil kita kan banyak kan kalau tidak tahu ya. Ini jujur ya pada sahabat Villa semua yang waktu sekolah kalau nggak tahu nama gurunya disebut dengan nama guru bidang studi, betul ya Pak Betul Muklis? Pak. Jadi guru-guru matematik, guru agama, guru olahraga gitu. Jadi kalau Muklis ditempatkan di SD negeri Di negeri di Padang. di Padang ya. Oh ya. Oh sahabat Villa, kita nih sedang wawancara dengan salah seorang guru honor yang di Padang ya. Posisinya domisili di Padang, Sumatera Barat. Yang pastinya di wilayah negara Indonesia, bukan di luar sana ya. Berarti SD negeri berapa? 01 Ulak Karang Selatan gitu. SD negeri 01 Ulak Karang Selatan. Kalau boleh tahu tadi kan dari tahun 2012 Muklis jadi guru honorer. Mulai di tahun 2012 itu dari SD itu langsung atau bagaimana? Sudah pindah-pindah? Mulainya memang dari SD itu langsung bang. Selesai wisuda, kebetulan ada tawaran dari teman untuk membantu. Awalnya membantu di sekolah tuh bang. Awalnya membantu ya. Membantu. Masih kuliah ketika itu? Sudah tamat. Sudah tamat ya. Sudah selesai kuliah. Boleh tahu kuliah di mana? Di Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang. UNP. UNP. Berarti ada Fakultas Keguruan ya, UNP. Ya. Bagi kawan-kawan yang adik-adik yang di SMA mungkin pingin kuliah keguruan bisa jadi referensi kuliah di UNP ya. Fakultas UNAN. Ilmu. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oh, bukan UNAN, maaf. UNP. Universitas Negeri Padang atau UNPAD. UNPAD Universitas Negeri Padang. UNPAD-nya Padang ya. Jadi di Fakultas Keguruan. Ya. Fakultas Keguruan. Cuman di UNP itu bang, di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu ada beberapa jurusan juga. Ada namanya Penjas Kesrek, ada namanya Kepelatihan, dan ada namanya juga Ilmu Olahraga. Sedangkan saya sendiri fokus ke PGSD Penjas namanya waktu itu bang. Sekarang PGSD Penjas itu programnya sudah ditutup. Jadi yang ada cuman 3 yang tadi, Penjas, Ilmu Kepelatihan sama Kepelatihan. Cuman 3 itu aja yang tinggal programnya lagi. Yang waktu saya kuliah dulu ada namanya Pendidikan Guru Olahraga Sekolah Dasar, PGSD Penjas. Berarti kursus guru SD saja? Khusus guru SD. Nggak bisa mengajar di SMP, SMA gitu? Nggak bisa bang. Kita soalnya di ijazah kita memang terkhusus ke arahnya SD untuk tingkat dasar. Soalnya materinya banyak. Materinya tentang permainan untuk meningkatkan motorik anak. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA itu fokusnya di Penjas, pendidikan jasmani. Jadi kita balik kepada cerita guru honorer. Kalau guru honorer tentu berbeda dengan guru yang ASN yang sudah BSK. Kalau jadi guru honorer itu ada SK-nya belum nanti? Ada bang. Dulu awalnya untuk Kota Padang ya bang ya. Mungkin kok di daerah yang di luar Padang kurang tahu. Kalau untuk Kota Padang dulunya ada SK-nya, ada SK dari sekolah yang mengetahui kepala sekolah. Jadi pas di tahun kepemimpinan Wali Kota Padang sekarang Pak Haji Mahyadi Ansarullah, ada dibikinnya SK Wali Kota bang. Jadi fungsi SK Wali Kota ini tujuannya untuk mempermudah teman-teman kita yang berguru honorer ini untuk mendapatkan NUPTK. NUPTK ini penting untuk kita seorang tenaga pendidik bang, baik itu ASN maupun honorer. Soalnya itu status kita ya. NUPTK ini panjangan dari nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan ya.
Yang Muklis sudah mendapatkan NUPTK? Alhamdulillah bang, semenjak ada SK wali kota itu udah dapat. Jadi waktu itu bang pernah mengurus NUPTK ini, dia kan ngurusnya ke bagian LPMP itu bang. Jadi pernah diurus pakai Yang di UNP ya, ya, LPMP. ya, kebetulan LPMP itu ada di lingkungan UNP. Jadi waktu itu mengurus sana, kita bawalah syarat-syaratnya, ketentuannya kayak SK PBM, Iya. surat apa tadi itu untuk mengetahui dari kepala sekolah tadi. Jadi orang tuh nolak, dia mintanya aturannya dari pusat pak, katanya harus ada SK wali kota atau SK kepala yayasan kalau bapak ngajarnya di swasta. Jadi setelah terbitnya SK wali kota ini, mungkin bapak Meli itu pun memikirkan hal tersebut bang. Jadi keluarlah SK wali kota, terbantulah kita teman-teman honor ini untuk mudah mengurus NUPTK. Mengurus NUPTK ya. Sahabat-sahabat, kawan-kawan yang akan menjadi guru, bagaimana sebenarnya guru honorer itu kan untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, kalau boleh tahu berapa gajinya Pak Muklis nih Pak Guru? Sebelumnya saya minta maaf bagi teman-teman kita yang status sama dengan saya selaku honorer. Mungkin tiap-tiap daerah itu berbeda ya bang. Kalau Muklis sebagai guru apa tadi, guru bidang studi PJOK ya, guru olahraga ya. Guru olahraga berapa nih dapatnya? Kita sewaktu sebelum ada SK wali kota bang, kita dibayar dengan dana bos. Dana bos itu tergantung berapa jumlah dana bos yang didapat sekolah tersebut. Kalau sekolah itu siswanya banyak, dana bosnya banyak, ya alhamdulillah lah kita dapat banyak. Banyak itu palingan sekitar 500, sudah banyak bang. 500 sebulan ya. Sebulan. Itu pertama kali menghonor. Ya, pertama kali menghonor bukan 500 bang. Pertama kali menghonor itu saya mendapatkan gaji 300.000 satu bulan. Satu bulan. Masya Allah, tahun 2012. Sahabat. Sahabat 2012 waktu itu masih apa ya? Masih bujangan ya? Masih bujangan. Masih single. Sendiri. Jadi dapat gaji 300.000 per bulan. Luar biasa. Kalau kita berpikir 300 per bulan itu cukup nggak satu bulan? Nah itu tadi bang, kalau kita kaji atau kita lihat jumlah, memang kalau kita pikirkan dengan logika sehari-harian kita nggak cukup bang. Iya, Jarak cukup tempuh itu. dari rumah saya tinggal ke sekolah itu lumayan jauh bang. Misalkan sekitar saya isi bensin 20.000 full itu ya bang, 20.000, oh bisa tahan cuma 3 hari. Nah, 3 hari ya. Jadi satu bulannya untuk bensin sekitar berapa itu bang? Jadi 300.000 itu sampai sekarang 300.000. Jadi ini bang, jadi setelah adanya SK wali kota ini yang diterbitkan Bapak Mayegi, jadi daerah Kota Padang khususnya menggaji guru honor ini dengan bantuan operasional daerah Bosda namanya itu bang. Bosda ya. Jadi Bosda ini dinilainya tergantung berapa jumlah kita mengajar. Jumlah materi atau jumlah jam ya? mengajar di SK PBM. Jadi kalau kita guru bidang studi beda dengan guru yang memegang kelas bang. Iya. Kalau di SD kan ada guru bidang studi, ada guru kelas tuh ya bang. Iya. Jadi guru bidang studi ini hitungannya berapa jam, sedangkan guru kelasnya kelas ya dihargai sebanyak 24 atau 26 jam, lupa saya itu bang. Jadi sekitar uangnya kalau saya sendiri alhamdulillah sudah bergaji sekarang sekitar 950 ribu sekarang ketika sudah menikah ya. Alhamdulillah sudah menikah ya. Berarti Pak Muklis sudah punya anak? Alhamdulillah baru kita menikah awal 2019, dikasih amanah sama Allah di akhir tahun istri hamil bang. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini kira-kira sudah hamil berapa bulan? Ini sekarang sekitar 7 bulan mau ke 8 bulan lagi bang. 7 bulan. Doanya sahabat. Tadi kita kan sudah cerita tentang gaji dan selama perjalanan menjadi guru, tentu kalau kita ya sahabat-sahabat filah akan berpikir dengan gaji segitu, kemudian
kita juga menjadi kepala keluarga ya. Kemudian sebentar lagi juga akan dikaruniai keturunan. Tentunya bagi kita secara logika masih belum cukup. Kira-kira kan sebenarnya ada pilihan yang lain bahwa bisa kita tidak harus jadi guru. Penghasilan sudah jelas seperti ini gitu kan. Apalagi untuk proses dari guru honorer ke ASN saat ini sangat sulit. Dan harus mengikut tes, kemudian macam-macam lah gitu kan. Nah, kemudian yang kita mau tahu ini apa sebenarnya motivasi Pak Guru ya, motivasi Pak Muklis, kok bisa bertahan sebagai guru honorer dengan gaji yang segitu gitu? Motivasinya jadi seorang guru itu suatu pekerjaan yang mulia. Kerjaan yang mulia, Yang mulia. betul. Jadi kembali ke awal seperti sudah saya bilang tadi, Nabi pun mengajarkan jadilah seorang pendidik, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi anaknya atau keluarganya lah. Jadi keinginan saya jadi seorang guru ini yaitulah bang, semata-mata untuk menjadi amal ibadah nantinya untuk di kemudian hari. Ya, berarti kita sudah terbangun rasa ikhlas gitu menjalani profesi ini ya. Kalau kita kaji dengan materi, ikhlas itu tidak akan muncul bang. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman saya yang sama statusnya honorer mungkin lebih ikhlas daripada saya lagi bang. Soalnya ada yang di daerah-daerah terpencil, jarak tempuh ke sekolahnya melewati sungai atau macam-macam lah bang rintangannya yang dilalui. Mereka pun lebih ikhlas mengerjakan apa yang disunahkan Rasulullah tadi itu kan. Menjadi seorang guru ini yang pekerjaannya itu bang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata gimana cara meluapkannya itu ya, suatu kebahagiaan yang menjadi seorang guru di profesi yang sangat mulia lah itu seorang guru bang. Untuk meninggalkan profesi seorang guru mungkin tidak terlintas di benak saya bang. Adapun dengan janji-janji gaji yang besar, kerja di mana, mungkin lebih enak saya jadi seorang guru itu bang. Soalnya dari lubuk hati paling dalam ini saya mencintai menjadi seorang guru yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa atau bisa diukur dengan materi bang. Berarti selama menjadi guru, motivasi keikhlasan, kemudian bekerja karena ridho Allah ya maksudnya, kemudian bisa menikmati profesi sebagai guru dengan gaji yang sudah ditentukan tadi, dan bisa jadi kan tak semua orang ya sahabat-sahabat billah untuk bisa menjalani sebuah profesi dengan gaji yang mungkin pas-pasan dengan biaya hidup yang semakin tinggi, apalagi saat ini sedang ada gejala pandemi corona ya. Cuma itu yang jadi inspirasi bagi kita nantinya, bagaimana Muklis bisa menjalani dengan ikhlas tadi gitu, apa yang menjadi ruhnya gitu, ruh yang bisa membuat kita ikhlas menjalani profesi guru. Jadi ini bang, yang membuat saya ikhlas dalam mengerjakan profesi seorang guru ini ya mungkin salah satunya anak yang saya ngajar itu bang. Jadi sewaktu berangkat dari rumah, ini pengalaman ya bang ya, dengan uang yang saya bawa pas untuk beli bensin saja, makan kita di rumah sampai di sekolah, dan pas melihat wajah anak yang mungkin menjadi sebuah motivasi, suatu keikhlasan kita, kita kita diharapkan kedatangannya. Mungkin dimanapun kita mengajar, bukan saya membanggakan profesi saya sebagai guru olahraga bang. Mungkin di tingkat SD pelajaran paling favorit ini olahraga bang. Ya, karena di luar ruangan kita kan belajar sambil bermain sambil belajar ya, betul. Jadi pernah kejadian bang,
baru masuk gerbang ke sekolah, kan pagi-pagi tuh bang, anak sekolah yang baru diantar orang tuanya ada yang datang, motor kita aja belum sempat kita parkirkan, mereka udah datang rame-rame. Masya Allah ya. Pak, nanti kita olahraga apa pak? Nah, pak, nanti kita main apa pak? Bersemangat sekali mereka bang untuk menanti apa nanti yang mau mereka dapat pelajaran dari seorang guru. Masya Allah. Jadi itulah salah satu yang bikin saya ikhlas untuk menjalani profesi seorang guru ini bang. Jadi tidak semata-mata karena materi, di melihat kebahagiaan seorang anak untuk mendapat ilmu dari seorang gurunya, terus keinginannya untuk belajar, itu membuat kita ikhlas. Luar biasa sahabat. Berarti motivasi Pak Muklis menjadi seorang guru, apalagi saat ini masih berstatus honorer, itu adalah motivasi ketika semangat untuk mengajar itu dibantu oleh anak-anak yang begitu mencintai beliau. Tentu ini tidak mudah menjadi seorang guru yang bisa dicintai murid-muridnya itu ya, Pak Muklis ya. Tapi dalam hal ini kita kan tahu perjalanan guru, kemudian banyaknya berita-berita ya, sahabat-sahabat Villa mungkin tahu berita-berita yang bisa kita lihat, ada guru yang dilaporkan gitu kan karena kondisi mungkin ya ada klep sedikit lah dengan anak-anak atau bagaimana. Mungkin bisa enggak Bapak Muklis menceritakan bagaimana suka duka selama menjadi guru ini gitu. Jadi pernah kejadian ada siswa kita, mungkin dia sudah kelas 6 SD gitu ya bang ya, udah masuk masa Puberitas ya. Mencari jati diri lah. Ada ya anak SD yang sudah mulai puberitas ya? Udah ada bang, udah ada. Jadi hari itu mungkin semacam hukuman lah dikasih sama anak ini. Sewaktu disuruh berbaris di lapangan, ya namanya tipikal anak SD, bercanda ini kan nomor satu itu bang. Disuruh baris, dia bergelut sama temannya. Jadi kayak itu saya selaku guru bikin komitmen sama kelas itu kan. Jadi sesampai di lapangan, kalau ada yang masih berbicara atau yang bercanda sama temannya, bapak hukum. Jadi waktu itu saya hukum gini bang, berdiri di depan tiang bendera, ada yang saya suruh lari, jadi mereka protes. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran kita ya, disuruh lari gitu hukumannya ya, suruh jadi, uji fisik ya. Jadi waktu itu ada mereka protes ini bang, oh pak, kalau bapak hukum kami, bapak sama melanggar HAM katanya pak, katanya itu ya bang ya. Terus saya tanya, nah HAM ini asasi manusia ya? Iya, katanya nggak boleh, siswa tuh nggak boleh dihukum katanya itu ya bang. Mungkin pemikiran anak SD itu nggak sama dengan kita kan. Iya betul. Ya mendengar nggak di apanya langsung disampaikan aja gitu. Oh, yang bapak hukum itu yang bersalah atau yang tidak bersalah bapak? Yang bersalah, jawab temannya. Terus yang bapak hukum itu ada bapak tampar? Enggak. Ada bapak tendang? Enggak. Apa hukumannya? Lari pak. Itu melanggar HAM enggak? Suruh lari? Enggak pak, kata teman yang lain. Jadi apa yang itu, oh kata kalian itu HAM. Cuman jadi diberikan penjelasan ya kepada anak-anak itu yang bisa direkam atau bisa diterima dengan akal mereka pula ya. Kita kan mungkin sesuai, kalau di SD kita memberi pemahamannya dasar lah gitu ya bang ya. Iya. Kalau di SMP SMA tuh lebih mendalam bahasanya kan. Kalau di SD ini kita bahasanya bahasa kegiatan sehari-hari aja. Jadi bahasa ibu ya. Mereka lebih cepat mengerti. Kita selaku guru, tenaga pendidik, itu suatu kewajiban bagi kita untuk merubah akhlaknya yang nakal itu ke lebih yang baik, ke akhlak yang lebih baik. Itu butuh perjuangan tuh bang. Iya benar. Ada tuh pernah anak ini mungkin lingkungan tempat tinggalnya mungkin apa namanya nih, kok bahasanya kurang bagus atau lingkungannya banyak yang kurang pendidikan, jadi ke bawah ke sekolah bang. Jadi diajaklah teman kayak buang sampah sembarangan atau berbicara kotor atau ambil makanan di kantin nggak dibayar. Itu perlu kita arahkan itu bang, kita ingatkan sisi agamanya gimana, tak boleh mencuri, tak boleh buang sampah, apalagi berbahasa kotor itu nggak boleh. Itu butuh proses tuh, seorang guru harus bersabar bang. Iya. Berarti seorang guru itu intinya bagaimana
tujuan pendidikan ini bisa sampai gitu kan. Betul. Selain mengajar juga mendidik, dan memberikan contoh dan pengarahan gitu ya. Betul. Pernah nggak Pak Muklis merasakan apa semacam intimidasi lah begitu, atau apalah namanya di kalangan anak-anak gitu atau orang tua murid? Oh, mungkin di tempat saya Bang ya, khususnya di tempat saya mengajar di SD 01 Ulak Karang Selatan. Mungkin daerahnya sudah masuk kota. Jadi alhamdulillah yang intimidasi dari wali murid mungkin tidak ada, Bang. Soalnya wali murid selalu mendukung apa itu program sekolah. Iya, mantap. Terus apapun yang dikerjakan oleh anaknya itu memang betul-betul salah, dimarahi guru atau dihukum guru, orang wali murid pun tidak komplain, tidak marah, ikut mendukung ya program pendidikan dari guru ya, betul, dari sekolah. Jadi yang ada satu-satu tuh mungkin wali muridnya yang kita sebut saja komplain gitu ya, komplain, nggak setuju ya dengan program sekolah. Ada tuh yang tidak setuju, jadi datang ke sekolah dia marah-marah. Jadi setelah diberi pengarahan oleh kepala sekolah, komite sekolah, akhirnya mereka paham apa itu fungsi guru, fungsi komite untuk mendidik anak kita supaya jadi bisa menjadi kondisi ya, salah satu kondisi dari sekolah agar ada kerjasama antara guru, komite dan sekolah. Gitu. Oke, berarti kita sudah bisa tangkap suka duka Pak Muklis selama menjadi guru. Yang jadi sebuah kesimpulan bagi kita, itu ikhlas itu tidak semua orang bisa menjalaninya kehidupan, karena ikhlas itu hanya hati yang bisa menjelaskannya gitu ya Pak Muklis ya. Jadi apa selama ini yang membuat Pak Muklis bisa bertahan menjadi guru? Mungkin bisa menjadi pencerahan bagi penonton kita di video ini. Mungkin ya secara agama kita beragama Islam gitu kan, agar liku-liku kehidupan ini bisa berjalan dengan baik, khususnya Pak Muklis sebagai guru honorer ya, sebagai guru honorer. Amalan-amalan apa yang biasa dilaksanakan kita? Jadi ini mah kita menjalani kehidupan ini, kita jalani aja, dijalani saja seperti air mengalir. Soalnya rezeki kita sudah diatur sama Allah kan gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kita menjalani kegiatan sehari-hari selaku tenaga pendidik yang membuat kita itu bangga lah itu Bang ya. Bangga lah kita sebagai seorang guru. Kuat menjadi guru gitu ya. Enak. Sebenarnya enak jadi guru ini Bang, enak. Soalnya tidak semua orang bisa jadi guru Bang. Ya betul. Jadi orang pintar belum tentu bisa jadi guru ya. Karena memang bisa jadi ilmu itu belum bisa disampaikan kepada orang lain. Saya pernah dulu Bang ada kegiatan latihan PBB ya Bang ya. Dilatih sama tentara. Tentara itu bilang semua tentara bisa berbaris dengan rapi. Tidak semua tentara bisa mengajarkan orang berbaris dengan rapi. Betul. Itu kata dia. Begitu juga guru. Inspirasi ya bagi Bapak itu. Jadi semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik Bang. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik Bang. Betul. Kan guru ini kan mengajar sambil mendidik. Iya. Jadi profesi guru ini sangatlah pekerjaan mulia. Yang kita jalani hidupan ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah tidak tidur Bang. Iya betul. Bahas kecek pepatah orang Minang Bang ya. Ado paho ado kaki, ado sawu ado rezeki. Itulah wawancara kita dengan salah seorang guru yang saat ini masih menjalani profesinya sebagai guru meskipun masih berstatus honorer. Namun dari wawancara kita tadi di video ini bisa kita ambil beberapa hikmah dan inspirasi bagi kita semua, bahwa jabatan guru itu adalah jabatan profesi yang mulia, di mana mereka bekerja dengan hati, dan tentunya tugas mereka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak hanya mendidik,
mendidik, tapi juga bukan maksudnya bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Mereka juga mengajarkan banyak ilmu-ilmu, tapi mereka juga mendidik secara kepribadian kepada siswanya. Dan yang perlu kita catat, mereka sebenarnya bisa memilih profesi yang lain untuk kehidupan lebih baik bagi mereka. Namun ada sesuatu di dalam hati mereka yang membuat mereka bertahan sebagai guru. Mungkin semacam ruh atau semacam jiwa yang sudah melekat di hati mereka bahwa profesi sebagai guru ini adalah profesi yang baik. Dan yang pastinya banyak guru-guru kita yang mungkin sampai saat ini masih menjadi guru dan mereka berkutik dalam profesi mereka saja, sedangkan mereka sudah memiliki murid-murid atau siswa yang sudah melebihi mereka. Ada yang sudah menjadi kepala sekolah atau bisa menjadi seorang kepala daerah, atau ada yang sudah menjadi guru, menjadi aparat keamanan, sudah menjadi hal-hal yang lainnya yang tentunya di luar kondisi yang sudah kita cita-citakan. Dan mereka mungkin sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada yang sudah menjadi menteri. Dan kita perlu ingat jasa guru. Dari gurulah kita bisa membaca, dari guru kita bisa mengenal sesuatu, dan dari gurulah kita bisa mencapai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu jangan lupa like, subscribe channel kami ini. Semoga kami bisa lebih mengembangkan video ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton channel kami, dan sekali lagi jangan lupa bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.